Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hardiansah Masya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konseling multikultural dan kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan 3 orang anggota, yaitu Nirwana selaku moderator dan presentator pada hari ini. Lalu ada Merisa Anggraini sebagai presentator kedua dan juga ada Khairul Hafiz selaku presentator ketiga. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 4 membahas terkait topik yang ada pada chapter 4 yaitu team development atau pengembangan tim. Langsung saja kita mulai dari materi pertama yaitu yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Jadi, pada pengembangan tim ini atau pengembangan kelompok dikembangkan oleh Bruce Tuckman pada tahun 1965 yang menjelaskan bahwa terdapat 5 tahap yang dilalui oleh kelompok kecil dalam proses kerjanya, yaitu pertama forming, kedua storming, ketiga norming, keempat performing, dan terakhir yaitu adjourning. Nah, model ini menggambarkan tahapan-tahapan yang khas berdasarkan studi tentang kelompok terapi, kelompok pelatihan hubungan antar manusia, dan kelompok alamiah atau profesional. Harrison dan kawan-kawan meneliti bahwa selain 5 tahap tersebut, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dinamika kelompok, termasuk budaya, kepemimpinan, dan konteks organisasi. Penelitian oleh Harrison ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara kelompok untuk beradaptasi dan berfungsi. Misalnya, jika ada kelompok yang berasal dari budaya dengan tingkat kekuasaan yang tinggi, mungkin akan mengalami kesulitan jika berada dalam situasi kepemimpinan yang tidak jelas. Oleh karena itu, pemahaman tentang konteks budaya ini sangat penting dalam team development. Selanjutnya yaitu terkait tentang tahapan-tahapan yang ada pada pengembangan kelompok. Pertama ada tahapan forming atau tahapan pembentukan. Jadi tahap pembentukan adalah fase awal di mana para anggota kelompok mulai berkumpul dan berinteraksi. Nah, pada tahap pembentukan ini, setiap anggota tim berusaha menetapkan tujuan dan menciptakan lingkungan yang aman untuk berkolaborasi. Pada tahap ini ada beberapa karakteristik, yaitu kesopanan dan kecanggungan, pencarian kesamaan, dan norma yang belum ada. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh para anggota pada tahap ini yaitu ketidakpastian, yang artinya bahwa anggota dapat merasa tidak nyaman karena kurangnya pemahaman tentang peran dan tujuan. Lalu ada penghindaran konflik, artinya ketidakpastian ini seringkali menyebabkan penghindaran konflik yang dapat menghambat kemampuan kelompok untuk berkembang ke tahap berikutnya. Masuk ke tahap kedua yaitu tahapan storming. Setelah fase pembentukan, kelompok mulai memasuki tahap storming, di mana konflik dan perbedaan pendapat mulai muncul. Anggota tim menghadapi masalah terkait peran, kepemimpinan, dan tujuan kelompok. Ketidakpuasan dan ketegangan dapat meningkat, memicu kejadian yang terkadang bersifat terbuka. Nah, pada tahap ini penting bagi anggota untuk belajar mengelola perbedaan dan menemukan cara untuk menyelesaikan konflik. Ada beberapa karakteristik yang muncul pada tahap ini, yaitu dimulai dari konflik terbuka, tantangan terhadap kepemimpinan, dan pentingnya komunikasi. Lalu tantangan-tantangan apa aja yang dihadapi pada tahap ini? Di antaranya yaitu terkait manajemen konflik. Artinya, jika konflik tidak dapat dikelola dengan baik, kelompok dapat terjebak dalam ketegangan yang berkepanjangan, menghambat kemajuan ke tahap berikutnya. Lalu risiko pengucilan. Artinya, anggota yang memiliki pandangan berbeda dapat merasa terasing atau diabaikan, yang dapat mempengaruhi dinamika kelompok secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi
yang akan dibacakan oleh presentator kedua. Kepada Merisa, dipersilahkan. Oke, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saya dengan materi tahap norming. Setelah melewati konflik, kelompok bergerak ke tahap normalisasi, di mana norma-norma baru memulai berbentuk dan diterima. Dalam fase ini, anggota mulai bekerja sama lebih baik dan saling mendukung, karena mencapai kesepakatan tentang bagaimana kerja tim dan hubungan antar pribadi mulai membaik. Berikut ada beberapa karakteristik pada tahap ini, yaitu yang pertama kerjasama yang meningkat, yang kedua penyusunan norma, yang ketiga pengakuan terhadap perbedaan. Kemudian tantangan yang dihadapi pada tahap ini yaitu pertama keterlibatan semua anggota untuk memastikan bahwa semua anggota merasa terlibat dan dihargai. Yang kedua, jika ada anggota yang merasa diabaikan, hal ini dapat mengganggu kemajuan kelompok. Yang selanjutnya tahap performing. Tahap pelaksanaan adalah puncak dari kelompok pengembangan di mana waktu berfungsi dengan efisiensi tinggi. Anggota merasa saling percaya dan berkomitmen, memungkinkan mereka mencapai tujuan bersama dengan produktivitas yang tinggi. Ada beberapa karakteristik pada tahap ini yaitu produktivitas yang tinggi, yang kedua sinergi, yang ketiga kepercayaan dan komitmen. Lalu, tantangan-tantangan yang dihadapi pada tahapan performing ini diantaranya mempertahankan momentum menghadapi perubahan yang mungkin terjadi dalam tujuan atau struktur kelompok. Yang selanjutnya tahap adjourning. Tahap terakhir adalah penundaan, di mana kelompok bersiap untuk menyelesaikan tugas dan bubar. Anggota sering merasakan campuran emosi termasuk kehilangan dan pencapaian pada saat ini. Penting bagi anggota untuk merayakan pencapaian mereka dan melakukan refleksi terhadap pengalaman yang telah dilalui. Ada beberapa karakteristik pada tahap ini yaitu refleksi dan penilaian, yang kedua persiapan dan perpisahan. Lalu tantangan-tantangan yang dihadapi pada tahap adjourning ini diantaranya bagaimana mengatasi emosi, karena anggota mungkin menghadapi kesulitan dalam mengatasi emosi yang muncul selama perpisahan. Lalu transisi ke kelompok baru, di mana anggota bersiap untuk transisi ke kelompok atau proyek baru, membawa pelajaran yang telah dipelajari dari pengalaman sebelumnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Merisa atas penyampaian materinya. Lalu lanjut ke materi berikutnya yang akan dipresentasikan oleh presentator ketiga. Kepada Khairul Hafiz, disilahkan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi dari kelompok kami. Model keseimbangan berimbal balik. Model ini menjelaskan bahwa kelompok proyek tidak berkembang secara bertahap seperti pada model Tuckman, melainkan melalui fase-fase tidak linear yang dipengaruhi oleh tenggat waktu. Fase-fasenya. Fase 1, inersia awal. Kelompok cenderung pasif dan tetap pada pendekatan awal terhadap tugas, berlangsung hingga pertengahan proyek. Transisi, pertengahan waktu. Terjadi perubahan drastis, kelompok mengevaluasi ulang pendekatan, mengubah strategi, dan berinteraksi pada pihak eksternal. Fase kedua, keseimbangan baru. Kelompok fokus pada pelaksanaan rencana baru hingga mendekati tenggat waktu, diakhiri dengan ledakan aktivitas akhir untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, team building atau pengembangan tim. Pembangunan tim bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tim secara menyeluruh melalui proses terstruktur seperti peninjauan dan refleksi, evaluasi kemajuan dan perasaan anggota setelah pertemuan. Intervensi formal, identifikasi masalah melalui penilaian kebutuhan, diikuti rencana perbaikan, biasanya dilakukan di luar kantor. Visi tim ideal, panduan awal untuk mengarah pengembangan tim. Aktivitas terstruktur, klarifikasi nilai dan berbagi informasi pribadi untuk mempererat hubungan dan membentuk norma yang realistis. Fokus pada tugas, pernyataan tujuan dan peran harus diutamakan agar mencegah konflik interpersonal. Yang selanjutnya kesimpulannya adalah
Model Tuckman menjelaskan 5 tahap pengembangan tim: forming, storming, norming, performing, dan adjourning, yang masing-masing memiliki tantangan tersendiri. Budaya dan kepemimpinan mempengaruhi dinamika tim, sehingga perlu pemahaman dan adaptasi yang tepat. Pembangunan tim yang terstruktur dan berfokus pada tujuan meningkatkan efektivitas, mengatasi konflik, dan memperkuat kerjasama yang untuk hasil yang lebih optimal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khairul Hafiz atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, disilahkan untuk berkomentar di kolom komentar yang nantinya terkait pertanyaan-pertanyaannya. Nanti akan kita jawab bersama-sama terkait jawabannya. Presentasi hari ini kami cukupkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.